Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Baik, sahabat pembelajar, masih di acara Bincang Penyuluh Hukum. Dan pada sesi kedua ini kita akan membicarakan tema tentang KDRT atau PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bersama narasumber kita dari Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan kali ini narasumber kita yaitu yang pertama yaitu Ibu Leni Andrianita. Saya panggil Mbak aja ya. Iya, Mbak Leni. Kemudian Pak Sudaryadi Alkabumaini yang tadi pertama telah menyampaikan tentang hak cipta, sekarang akan menyampaikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jauh temanya ya? Tidak. Next ya, kita belajar. Pada kesempatan ini Bincang Penyuluh Hukum akan menyampaikan tentang tema tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan saat ini masih saja terjadi. Nah, terakhir ini juga ada dari artis ini yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Ini alasannya mungkin karena banyak faktor ya, di masyarakat itu kekerasan rumah tangga banyak faktornya, seperti faktor ekonomi. Nah, di artis ini nih salah satu faktornya ada karena sang istri tidak mau atau menolak melakukan hubungan badan. Nah, ini kita tanya langsung kepada narasumber kita pada siang ini, bagaimana pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Ini Mbak Leni, ini terkait kasus artis ini ya, bukan artis saja mungkin ya, semua masyarakat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya itu tadi disebabkan itu karena sang istri menolak atau tidak mau melakukan hubungan badan. Nah, ini secara hukum ini apakah diperbolehkan seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan itu? Ini gimana? Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Nah, sebelum kita masuk ke yang untuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut ya. Nah, mungkin di sini saya jelaskan dulu apa artinya pengertian dari pernikahan ya. Nah, kan dalam menikah itu merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara ya. Nah, jadi bahwa setiap warga negara itu dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam suatu perkawinan yang syah. Nah, dalam ikatan perkawinan tersebut itu kan berhak untuk melakukan tadi hubungan badan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus pemaksaan suami terhadap istri dalam melakukan berhubungan lah ya. Nah, itu menurut hukum positif itu hal yang tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Karena itu termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, tentang PKDRT. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 huruf C di Undang-Undang PKDRT itu menegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual atau mengacu lagi nih pada pasal 8 ya, yaitu kekerasan seksual tersebut itu meliputi pemaksaan hubungan seksual. Nah, seperti tadi ya, kasus yang tadi mungkin dialami ya, sekarang memang sedang booming ya. Nah, pemaksaan hubungan seksual itu dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Mungkin bisa dari suami ke istri atau istri ke suami juga misalnya ya, kalau ada seperti itu. Begitu. Nah, ini jadi dalam pemaksaan tersebut itu termasuk dalam marital rape. Disebutnya. Nah, itu marital rape itu perkosaan dalam perkawinan karena dilakukan secara memaksa ya. Betul sekali. Nah, selain itu kan dalam hal memaksa istri untuk berhubungan ya. Nah, itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, itu dalam KUHP kita yang baru ya, yang kemarin kan baru disahkan ya, Januari ini. Itu menyebutkan perbuatan memaksa istri untuk melakukan hubungan badan itu disebutkan perkosaan. Gitu kan. Nah, itu ancaman pidananya itu bisa diancam 12 tahun penjara. Ancamannya? Ancamannya 12 tahun penjara. Sebagaimana kalau ancaman hukuman pidananya itu sama ya dengan yang di Undang-Undang PKDRT itu 12 tahun penjara dan dengan denda itu paling banyak 36 juta rupiah. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ya mengalami seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Iya, jadi sahabat pembelajar, jadi kaitannya dengan walaupun istri sendiri ketika suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap
istrinya, itu ada ancaman pidananya. Itu udah diatur di dalam, baik di dalam undang-undang KDRT maupun KUHP kita yang baru ya. Ya, dan undang-undang perkawinan juga ya. Undang-undang perkawinan juga ya. Ini ancaman pidananya ini 12 tahun atau denda atau apa nih? Dan denda. Dan denda itu 36 juta rupiah. Nah, kemudian nih kalau itu kan menurut hukum formil ya. Iya. Nah, hukum untuk seperti KUHP ya, Iya. hukum. Nah, mungkin di sini dalam menurut hukum Islamnya mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa dengan Pak Yadi mungkin menurut hukum Islamnya bagaimana? Tadi yang saya jelaskan kan ya, dalam hukum formilnya ya. Seperti itu. Baik, makasih Bang Ali, Mbak Leni. Iya. Tadi sudah dijelaskan secara hukum formilnya mengenai pemaksaan hubungan seksual ya, terhadap istrinya. Ya, saya mencoba melihat dari sisi konsep Islam mengenai hal ini. Memang di dalam konsep Islam itu hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri, konsepnya di sini memang jadi ibadah. Terus kemudian ada di ayat lain juga bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin dari wanita, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan? Jadi di situ termasuk juga mengenai dalam hal hubungan antara suami dan istri. Dianggap bahwa ayat ini menganggap bahwa ya laki-laki sebagai penguasa terhadap wanita, maka wanita harus menurut, termasuk dalam hubungan seksual itu, seperti itu. Nah, akhirnya banyak terjadi kan seperti itu yang kalau menurut saya memang salah memahami ayat ini gitu, memahami konsep ini. Yang dipahami adalah bahwa laki-laki perempuan pokoknya harus nurut, tidak boleh menolak ajakan hubungan suami istri. Bahkan ada kalau nggak salah hadis atau apa, dia akan dilaknat, kalau menolak akan dilaknat sampai subuh gitu kan, sampai subuh. Ya pernah dengar Pak Ali ya? Seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin hanya dipahami secara kulitnya oleh pelaku yang tadi disampaikan oleh Ibu Mbak Leni ini ya, pelaku. Ternyata tidak sepenuhnya seperti itu benar. Memang konsepnya benar ya, ibadah, terus kemudian perempuan harus nurut, tapi dengan kondisi yang seperti apa gitu kan. Nah, kalau dalam sejarahnya atau katakanlah bisa kita jelaskan, seorang istri yang memang harus benar-benar nurut dalam hal tidak boleh menolak hubungan suami istri, ya ketika semua kebutuhan istri sudah dipenuhi, misalnya pekerjaan rumahnya sudah dikerjakan pembantu semua, sudah dicukupi nafkah lahirnya kan, sudah tercukupi kebutuhan semua, dan istri memang nggak ada kerjaan lain selain melayani suami. Hal yang seperti ini saya pikir memang seorang istri tidak boleh menolak. Nah, sekarang konteksnya kan yang terjadi nggak seperti itu kan, yang terjadi akhirnya terjadi kekerasan gitu kan. Sekarang kita lihat kan istri-istri sekarang kan mereka sibuk cari uang, membantu suaminya kan, terus ngurus anak, ngurus rumah dan sebagainya. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa diterapkan bahwa seorang istri wajib tidak boleh menolak. Nah, hal seperti ini juga harus diketahui oleh suami-suami bahwa kondisi capek, kondisi sibuk dan sebagainya, istri tidak sepenuhnya harus menuruti keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual seperti itu. Kan bisa jadi moodnya akan berbeda gitu. Seperti itu. Kembali tadi tuh, kalau memang semua kebutuhan itu terpenuhi, istri katakanlah tinggal ongkang-ongkang, ya itu nggak ada alasan untuk menolak gitu ya. Tapi kalau masih kerja, ngantar anak sekolah, jemput, cari uang juga, ngurus rumah, kan sangat capek sekali ya itu. Nah, ada lagi sebenarnya di surat An-Nisa yang dikuatkan ya, bahwa sebenarnya kita diperintahkan antara suami istri itu harus dipergauli secara ma'ruf. Itu di ayat 19 itu. Dan pergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Mereka itu maksudnya istri. Secara ma'ruf ini jelas loh.
itu kan secara ma'ruf, secara baik ya, secara baik ya aku pikir harus lihat situasi dan kondisi seorang istri, dia lagi capek apa enggak dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami oleh suami-suami lah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak dimakan mentah-mentah, harus wajib melayani. Kita lihat situasinya, kondisi istri seperti apa. Lihat kondisi istri juga ya. Kira-kira seperti itu. Kalau penjelasan di dalam Islam. Artinya jangan memaksakan kehendak juga ya. Iya. Itu kondisi istrinya. Mungkin sedang kecapean, betul. Gitu kan ya. Kecapean, mungkin sakit kan, sakit. Dan terus di sini ayat tadi jelaskan, bergaullah dengan mereka dengan secara ma'ruf di surat An-Nisa. Oh gitu ya. Iya, seperti itu. Ayat 19. Untuk Mbak Leni ini kan kejadian juga nih kayak seperti kemarin artis itu menyampaikan bahwa istri itu menyampaikan bahwa salah satunya suami tidak menafkahi istrinya. Nah ini secara lahir selama 5 bulan ini kalau ada dari kasus kemarin itu kan suaminya melakukan kekerasan terhadap istrinya karena dianggap menolak ajakan suaminya melakukan isi badan, dan istri menyampaikan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah. Nah ini gimana aturannya nih terkait dengan pemberian nafkahnya? Baik. Nah ini mungkin kalau tidak menafkahi dari awal kan tidak mungkin ya, kali ya, pasti kan menafkahi dari awal, tapi mungkin kesini-sini mungkin tidak ya, seperti tadi mungkin setelah 5 bulan. Nah kalau di sini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, Undang-Undang Perkawinan, itu kalau misalnya suami tidak, istilahnya dalam 5 bulan tadi ya, tidak menafkahi istrinya secara lahir lah ya, nah itu dalam PKDAT pun, nah itu kan memang kewajiban suami itu untuk menjaga seorang istri, dan juga untuk istilahnya di sini memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sekemampuannya dia. Suami. Ya seperti itu. Nah kalaupun misalnya tidak terjadi seperti itu dan dalam kurun waktu di sini 5 bulan, nah itu si istri bisa menyampaikan gugatan nafkah. Kalau yang misalnya beragama Islam itu bisa ke pengadilan agama berdasarkan domisilinya ya. Nah tapi kalau di luar Muslim itu bisa menyampaikan ke pengadilan negeri. Nah apa gunanya gugatan nafkah? Itu gunanya kalau gugatan nafkah itu tidak harus istilahnya menggugat cerai, tidak harus terjadi perceraian. Nah makanya bisa terjadi gugatan nafkah ini. Nah makanya kan banyak hakim yang istilahnya menyarankan untuk istilahnya supaya tidak terjadi perceraian, ya gugatan nafkah aja gitu. Karena ini kan udah termasuk ke penelantaran dalam rumah tangga tadi ya, ADRT gitu kan, dalam ya jangankan 5 bulan, 1 bulan atau seminggu pun kalau misalnya istrinya tidak bekerja, ya udah termasuk penelantaran ya, seperti itu. Nah sedangkan untuk gugatan nafkah itu boleh untuk misalnya kurang dari di sini kurang dari 2 tahun ya. Kalau misalnya untuk gugatan cerai, misalnya nih ya, bisa nggak yang gugatan cerai? Nah itu kan harus ada waktunya dulu yang dipersyaratkan, seperti misalnya di sini 2 tahun ya, 2 tahun tidak menafkahi, barulah bisa melakukan gugat cerai gitu. Tapi kalau belum 2 tahun kan memang belum bisa ya. Paling yang bisa dilakukan ya gugat nafkah tersebut. Betul, tanpa harus kan terjadi perceraian. Iya, jadi untuk menghindari perceraian ya gugat nafkah namanya. Ya karena kan udah termasuk ke penelantaran dalam rumah tangga ya tadi. Kemudian kalau secara Islam ini kaitannya sekian ya Pak dari ini? Ya sebenarnya kalau terkait pemberian nafkah, karena ini memang juga mengadopsi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004 dan juga kompilasi hukum Islam, itu kan juga mengadopsi dari konsep Islam juga gitu kan. Jadi memang betul yang disampaikan Mbak Leni. Saya mungkin hanya sedikit menambahkan bahwa memang masalah penelantaran rumah tangga terkait nafkah tadi ya memang tidak ada ukuran berapa bulan ya. Kalau mungkin sehari suami istrinya nggak punya uang sama sekali, bisa jadi ya itu sudah penelantaran gitu kan. Nggak sampai juga 5 bulan gitu misalnya itu. Nah kemudian terkait dengan nafkah yang lain juga, kalau misalkan dikaitkan dengan kasus-kasus yang tadi istilahnya kita lihat yang tentang kewajiban antara suami dan istri itu kan. Jadi kalau kewajiban suami memang memberikan
nafkah lahir dan batin kan kita dalam kompilasi urusan dan seorang suami istri dia juga harus berbakti memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, kemudian kan di ayat berikutnya di kompilasi tersebut kan apabila tidak melakukan tersebut yang kemudian yang dinamakan nusus ya, pernah dengar ya nusus ya? Nusus. Cuma nusus. Nah, sebenarnya boleh istilahnya apa ya? Nusus itu boleh cuma dengan alasan yang sah seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam kan nusus itu semacam pembangkangan istri gitu ya. Nah, mungkin diasumsikan juga termasuk yang apa tadi menolak gitu, menolak gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya itu ya. Maksud nusus itu bukan hanya itu. Misalkan dia nggak mau melakukan kewajibannya, terus kemudian dia pergi dari rumah mungkin ke orang tuanya tanpa izin karena hal sesuatu, itu mungkin juga termasuk nusus juga. Cuma memang ya harus itu tugas suami ya untuk membina istri gitu kan. Tidak melakukan KDRT sebenarnya di nusus nggak boleh melakukan KDRT. Misalkan dia harus dipisah tempat tidur ya. Kemudian kalau masih belum sembuh, terus kemudian dipukul, tapi bagian-bagian yang tidak berbahaya, nggak boleh kepala, nggak boleh muka, bisa mungkin bagian bawah lah ya, yang kaki atau bagian pantat lah yang itu tidak berbahaya itu seperti itu. Bukan terus kemudian dilakukan KDRT sebagaimana kasus yang terjadi gitu kan, sebenarnya salah itu kan. Emang harus kalau itu kemudian dikatakan itu nusus juga cara membinanya nggak seperti itu, nggak melakukan pemukulan enggak, tapi memang dipisah kamar terus dipukul juga bagian yang tidak berbahaya seperti itu Pak Ali. Jadi seperti itu sih kira-kira ininya. Nah, masalah sama sih kalau tadi kalau misalnya tidak apakah itu berlantaran, saya kira iya, meskipun hanya sehari 2 hari. Kalau istrinya nggak bekerja, coba deh tidak ngasih makan 2 hari ya, istrinya nggak makan 2 hari, itu pasti berlantaran. Dan itu kalau saya boleh menambahkan ya, itu bisa termasuk pidana juga kan, bisa dituntut secara pidana dan perdata. Tadi Mbak Leni sudah menyampaikan bahwa dituntut bisa secara nafkah kan. Misalkan dia setahun nih nggak ngasih nafkah, dituntut perdata ke pengadilan agama boleh kan. Dalam setahun itu kira-kira sebulan harusnya memberikan nafkah berapa, dikalikan 12 bulan misalkan gitu. Memang itu bisa, hanya kalau dituntut untuk gugatan cerai kan, kalau di kompilasi hukum misalkan minimal 2 tahun berturut-turut meninggalkan istri tanpa kabar. Nah itu kemudian akan diterima. Tapi kalau secara undang-undang kan kalau baru setahun, karena memang di undang-undangnya kan 2 tahun ya, kemungkinan hakim akan menolak ya. Hanya menuntut nafkah boleh, nafkah bisa pidana juga, penelantaran nafkah perdatanya kan. Nafkah itu bisa apa nih? Kalau ada anak, pendidikannya anak kan, pendidikan, makan sehari-hari, kan apalagi nih kebutuhan itu bisa dituntut ke pengadilan agama oleh istri seperti itu. Kira-kira Pak Ali. Gitu ya. Nanti kita tambahin lagi. Iya. Mungkin saya menambahkan tadi dengan Pak Sudaryadi. Benar kata Pak Sudaryadi bahwa tadi kan termasuk dalam undang-undang PKDRT termasuk dalam penelantaran ya dalam rumah tangga. Nah ini bisa diancam pidana itu maksimal 3 tahun, 3 tahun penjara, benar, dengan betul, dengan denda maksimal 15 juta rupiah ya. Nah itu maksudnya nah, jadi kita itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Itu sanksi pidananya untuk penelantaran dalam rumah tangga tadi. Tapi kalau permasalahannya gini Pak, artinya bahwa ya mungkin aturan hukumnya udah jelas, tapi kan proses melaporkannya, menggugat, jadi kan yang mungkin masyarakat susah ya gitu ya. Nah ini menurut pandang Bapak gimana nih? Yang KDRT? Iya. Yang KDRT apa yang KDRT juga, makanya yang penelantaran juga sama kan KDRT. Artinya ketika misalkan kayak Mbak Leni bilang tadi ada gugat nafkah. Nah ini kan di masyarakat kita kan mungkin ya banyak juga nih yang nggak tahu ya gimana caranya gugatnya. Nah itu juga permasalahan juga. Berarti pidana dan perdata ya. Iya. Saya kira masyarakat perlu tahu kalau pidana berarti ke polisi. Polisi ya. Kalau pidana ya berarti yang dituntut adalah yang dituntut ya.
berarti penelantarannya. Penelantarannya. Kalau misalkan penelantaran dia memberi nafkah, atau yang tadi kekerasan fisiknya kan, fisiknya, atau kekerasan seksual kan bisa jadi kan, bisa tiga nih Mas, misalkan kan udah penelantaran seksual, penelantaran fisik, jadinya penganiayaan ya, penganiayaan, bisa penelantaran rumah tangga, itu pidana semua, itu bisa ke polisi. Nah, yang kedua adalah perdatanya nih, berarti perdatanya hanya yang tuntutan nafkah. Jadi yang KDRT-nya ya bukan perdata namanya, itu pidana kan, atau yang penelantaran rumah tangga juga bukan perdata juga ya, yang berarti yang ke pengadilan agamanya yang perdata, yaitu yang nggak memberi nafkah nih berapa bulan gitu kan. Nah itu bisa ke langsung pengadilan, menggugatnya ke langsung pengadilan, boleh melalui pengacara ataupun tidak, langsung aja mendaftarkan di pengadilan. Misalnya nanti ada loketnya kan, nanti ada loket pendaftaran gugatan, nanti pasti akan diterima kok di pengadilan agama. Dan mungkin masyarakat perlu tahu juga bahwa kalau misalnya kita bingung nih, nanti di pengadilan agama ada pos bakum ya, ada pos bakum itu, pos bantuan hukum yang akan membantu kita nih kalau bisa konsultasi, bahkan kalau orang miskin bisa gratis tuh di pos, setiap pengadilan biasanya ada pos bakum itu, pos bakum, nanti bisa konsultasi atau akan minta mereka mendampingi, bisa nanti. Itu paling mungkin masyarakat tahu ya Pak. Jadi nggak perlu takut juga sih kalau misalkan bingung, ya datang aja ke pengadilan, nanti cari pos bakum namanya itu, konsultasi hukum gimana, bisa dibantu cara membuat gugatannya, permohonannya gitu. Jadi bisa melalui situ ya Mas kesananya. Baik Mbak Leni, selanjutnya ini terkait dengan banyak ya kasus-kasus di masyarakat seperti di artis ya. Ini kan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu kan melaporkan ke kepolisian bahwa dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi begitu sudah ramai di masyarakat, masyarakat sudah mendukung segala macam, tiba-tiba dia mencabut laporannya. Nah ini kan ya masyarakat kan jadi ya ada yang emosi segala macam. Nah ini yang seperti itu gimana tuh? Ya baik, jadi untuk misalnya masalah pencabutan laporan, nah memang itu tidak bisa kita salahkan ya, karena untuk istilahnya untuk kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk istilahnya domestic violence, istilahnya jadi kekerasan dalam rumah tangga ya, dan itu kan hukumnya private ya. Nah itu dan termasuk juga itu dalam ini tuh dalam delik aduan. Ya. Ini diatur dalam undang-undang ini ya, di nomor 1 tahun 2023 di KUHP ya, yaitu delik aduan ini. Jadi apabila misalnya sudah ada pelaporan nih, misalnya kasusnya udah istilahnya mau diproses gitu ya, nah itu lalu dicabut nih, nah itu boleh iya, karena termasuk delik aduan, itu delik khusus ya, seperti itu. Nah beda dengan yang bukan delik aduan. Nah kalau bukan delik aduan itu hukum tetap proses gitu kan. Nah kalau delik aduan misalnya, dan ini pun bagaimana nih syarat bisa dicabut gitu kan, dan bisa disanksi pidana. Nah dalam KUHP terbaru disebutkan ini bisa diproses di pidana itu hanya apabila dilaporkan atau diadukan ya oleh pasangan, mau itu suami atau istri. Nah baru bisa diproses secara hukum. Kalau misalnya bukan dari pasangan tersebut nih yang mengadukan ya, misalnya KRT atau misalnya tetangganya, misalnya gitu, itu tidak bisa diproses. Iya, karena ini ada ketentuannya, ini hanya bisa diproses secara hukum tuh untuk delik aduan ini dilaporkan oleh istri atau suami tersebut, seperti oleh pasangan. Seperti itu ya yang tercantum di dalam KUHP. Jadi kalau misalnya memang banyak ya, misalnya namanya kan istri misalnya ya paling tidak bekerja, yang udah dilaporkan, aduh nanti takut siapa yang menafkahi, ya kan? Jadi udah bisa istri, suaminya minta maaf, nangis-nangis. Nah jadi kan ngeluh tuh ya istrinya, ya udah dia dicabut aja. Nah mungkin polisinya ya gimana ya, dia udah kesel kali gimana gitu ya, ya udah gimana lagi, namanya dari keaduan kan boleh. Cuman kalau di masyarakat kan kalau kasusnya di masyarakat kan agak tertutup ya. Tapi kalau di kalangan artis ini kan terbuka nih, sosial semua kan ada pendukungnya ya kan. Iya, jadi udah geram aja tuh kalau ngeliat begitu. Nah itu kan jadi gimana ya? Iya, jadi kesannya kan main-main. Kayak kesannya gitu main-main, banyak dukungan segala macam gitu kan. Misalkan ada yang bilang ini settingan segala macam lah, macam-macam tuduhan. Ya memang makanya kadang-kadang kan ada
polisi atau hakim sendiri ya, kalau misalnya seperti itu, ini yakin nih gitu kan mau diproses, atau kadang-kadang ada loh polisi yang bisa mengatakan ibu yakin nih gitu kan, nggak takut nih nanti nggak ada yang nyari nafkah loh, misalnya gitu. Mungkin kan karena banyaknya kasus yang seperti itu, lapor udah capek dicabut lagi gitu kan, karena lulus suaminya minta maaf kayak gitu. Jadi ini memang termasuk kekerasan dalam rumah tangga ya, gitu. Jadi bisa dicabut karena delik aduan. Itu boleh dilakukan. Iya. Cuma masyarakat udah terlanjur marah gitu. Iya, seperti mungkin ya ada sanksi sosial aja. Sanksi sosial. Seperti itu. Gitu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Pak Daryadi? Mau ada tambahan? Penutup mungkin ya. Tutup aja. Masih ada tambah lagi? Oh, enggak sih, sudah cukup. Ya baik, sahabat pembelajar, mungkin di penghujung diskusi pada kali ini nanti kita minta dari narasumber untuk menyampaikan kesimpulan apa sih yang ingin disampaikan dari narasumber kita untuk masyarakat, untuk sahabat pembelajar terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Silakan Pak Daryadi mungkin. Ya baik, terima kasih Pak Ali. Jadi saya tadi melihatnya kan dari konsep Islam ya. Jangan sampai konsep Islam ini terus kemudian ditelan mentah-mentah gitu kan, ditelan mentah-mentah dan disalahpahami gitu, disalahpahami bahwa terkait dengan seorang istri yang harus patuh kepada suami di dalam konsep Islam tidak boleh telan mentah-mentah, semua harus dituruti seperti itu. Nah, kita agak khawatir, konsep Islam seperti itu ya, wajib gitu kan, nggak boleh menolak misalkan di hubungan suami istri. Nah, sebenarnya itu pemahaman yang masih kurang, itu kurang, karena mereka memahami hanya kulitnya saja ya, yang menganggap bahwa kalau ada istri yang tidak mau atau menolak berhubungan suami istri, dia dikatakan nusus gitu kan. Dia nggak ngerti nusus seperti apa. Padahal kalau memang itu nusus, pembinaannya juga bukan dipukul-pukul gitu, dipukul, dihajar itu enggak, itu salah. Jelaskan itu salah. Ya bisa dipisah kamarnya, dipukul dari bagiannya itu. Itu kemudian nusus itu kalau seperti itu. Nah, sekarang satu lagi nih yang tadi juga harus nurut, harus apa suami inginkan itu. Nah, kita lihat kondisinya kan, kalau istri lagi capek dan dia ikut membantu nyari uang, nggak boleh juga, harus nggak seperti itu banget gitu kan. Harus pengertian juga ya. Seorang suami harus ngerti kondisi dia capek, mungkin sakit, sibuk seperti itu. Jadi nggak benar juga kalau pure apapun nggak boleh nolak. Nggak juga seperti itu. Dan saya juga nggak boleh seperti itu, karena di ayat 19 surat An-Nisa juga dijelaskan bahwa pergaulilah mereka secara ma'ruf, pergaulilah mereka secara baik-baik. Nah, ini kan nafsirannya kan memang harus sebaik mungkin, dan dikatakan bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah yang baik terhadap istrinya. Kira-kira konsep itu seperti itu. Jadi nggak boleh melakukan KDRT. Betul. Barangkali itu Pak. Itu ya. Baik. Selanjutnya dari Mbak Leni, penutup nih buat sahabat pembelajar, kira-kira pesannya apa sih terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga? Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Ali. Nah, mungkin di sini mungkin saya sebagai mewakili kaum perempuan ya seperti ini. Jadi untuk para kaum perempuan atau apabila di sini menjadi korban KDRT, itu jangan ragu-ragu untuk melaporkannya ke pihak berwajib gitu kan. Karena di sini nggak perlu takut karena negara ada untuk para korban KDRT. Seperti itu, minimal si pelaku itu mendapatkan efek jerak ya, minimal gitu kan. Apabila kita boleh misalnya suaminya misalnya minta maaf, boleh memaafkan, tapi minimal itu untuk proses hukum itu harus berlanjut. Seperti kenapa? Karena untuk mendapatkan efek jerak kepada si pelaku tersebut gitu. Karena namanya untuk KDRT itu ya, itu pasti kejahatan yang akan selalu berulang.
Seperti itu. Jadi untuk para perempuan di luar sana gitu, ibu-ibu, jangan takut untuk melaporkan apabila Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik itu psikis atau fisik ya, atau penelantaran. Karena negara akan ada untuk melindungi Anda semua. Karena kita itu berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan dalam undang-undang perkawinan pun istri dan suami itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya sih mungkin di sini untuk mendapatkan perlindungan, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan takut. Ayo kita untuk untuk pelaku KDRT. Jadi jangan takut-takut, karena di Indonesia itu masih pada banyak sekali ya ini kasus KDRT, tapi terselubung karena mereka tidak berani untuk melaporkan, untuk speak up gitu loh. Nah, tapi kan ini akan terus berlanjut dan sampai-sampai kan banyak sekali menyebabkan kematian ya. Seperti itu benar. Jadi pada kaum perempuan, ayo kita speak up, jangan takut untuk menjadi istilahnya perwakilan dari para perempuan yang menjadi korban KDRT. Mungkin seperti itu. Jadi jangan takut-takut melapor kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Iya, betul sekali. Ya itu. Ada lagi Pak dan Adik? Cukup ya Mbak ini? Iya, cukup. Baik sahabat pembelajar, demikian bincang penyuluh hukum kita pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih Mbak Leni, Pak Suryani sudah hadir di Bepom dan HAM dalam mengisi acara bincang hukum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.